dalam mencapai sebuah kemerdekaan dan berontaknya nurani atas penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Rakyat Indonesia, terutama santri di pesantren-pesantren, melakukan perlawanan dengan sekuat tenaga. Mereka mengorbankan seluruh jiwa raga demi tanah air tercinta, walaupun hanya menggunakan senjata sederhana di tangan mereka. Apalagi ketika kiai yang dijadikan panutannya harus ditangkap oleh pasukan Jepang secara paksa. Jepang menganggap kiai adalah tokoh yang sangat berbahaya karena bisa menggerakkan massa dan dituruti semua perintahnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti cerita sang kiai. Ketika kiai mengajari ngaji santri-santrinya ngaji, Bunyai membawakan teh hangat untuk beliau. Bang ngopi, unjukanipun. Saat kiai menikmati teh hangat buatan istri tercintanya, tiba-tiba tentara Jepang datang dan langsung menangkap beliau. Lepaskan Mama Kiai, beliau tidak bersalah. Lepaskan Kiai, beliau tidak bersalah. Kalian salah orang. Damare, aku suka maire. Lepaskan kataku. Kalian tidak berhak memperlakukan Kiai seperti pesakitan. Beliau panutan kami. Lepaskan. Biarkan mereka membawa. Allah pasti menjagaku. Kalian tidak salah lagi. Kalian uruskan kalian dengan baik. Jangan menyalahkan lagi. Enggak Kiai, pasti akan kami jaga pesantren ini dengan baik. Dibawalah Kiai oleh tentara Jepang ke penjara. Selama di penjara, Kiai disiksa, dipukuli sampai berdarah-darah. Beberapa saat kemudian di pesantren, seluruh santri berunding untuk membebaskan Kiai dan mengusir tentara Jepang dari daerahnya. Bagaimana kalau salah satu dari kita
segera mendekati penjaga. Pura-pura mau jadi mata-mata mereka. Berikan mereka minum yang sudah dicampur dengan obat. Nanti lainnya menyalurkan masuk untuk membebaskan kiai. Gimana? Siap, saya setuju. Tapi lainnya harus tetap berjaga di luar. Takutnya tentara Jepang banyak. Kita pasti penjajah dari muka bumi. Kita bebaskan kiai. Di halaman penjara, tentara Jepang berjaga dengan ketat. Rencana pun mulai dijalankan dan berhasil melumpuhkan penjaga di pintu depan. Tetapi ketika santri mulai menyelinap masuk penjara, tak disangka bala bantuan tentara Jepang semakin banyak. Perang pun tak terelakkan. Tentara Jepang dengan senjata mematikan, santri dengan bambu runcing dan ketapel. Tak disangka, santri yang ditugasi membebaskan kiai, misinya berhasil. Tukidi dengan semangatnya merangsek maju mendekati tiang bendera untuk mengibarkan bendera. Bendera pun berhasil dikibarkan setengah tiang. Tiba-tiba terdengar bunyi tembakan. Tukidi tertembak punggungnya. Para santri terkejut melihat Tukidi meregang nyawa. Mereka menangis dan terpukul. Semua santri semakin marah dan perang pun semakin hebat. Sang jenderal pun turun tangan.
Mukidi berlari naik untuk mengibarkan bendera yang masih setengah tiang. Jenderal yang mengetahuinya segera menembak kaki kanannya. Mukidi pun terjatuh dan segera mengambil senapan tentara Jepang yang mati. Jenderal tertembak tangan dan kakinya. Mukidi kembali naik mengibarkan bendera sampai puncak. Sang jenderal bangkit dan menembak kaki kiri Mukidi. Mukidi terjatuh lagi. Seluruh santri ketika mengetahui bendera sudah berkibar langsung hormat, termasuk Mukidi walaupun dengan kaki. Tiba-tiba sang jenderal bergerak dan akan menembak Mukidi, tetapi pelurunya sudah habis. Mukidi pun menyerang jenderal yang sudah luka parah, ditembaknya dada jenderal. Dia hanya tersungkur, tapi bangkit lagi menyerang Mukidi. Dan akhirnya Mukidi berhasil menaklukkan jenderal dengan menggorok lehernya dengan pisau yang selalu dibawanya. Saat akan menancapkan bambu runcing ke dada jenderal, Kiai melarangnya karena jenderal telah mati. Semua santri menangis sedih dengan pengorbanan Mukidi yang begitu besar. Sang Kiai pun selalu memotivasi santrinya untuk selalu berjuang di jalan Allah, terutama dalam merebut kemerdekaan bagi tanah air tercinta Indonesia. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Aku tak ingin melihat bangsaku kalah tersungkur oleh waktu. Aku tak ingin melihat bangsaku jatuh tenggelam ke dalam kehancuran. Siapakah kini pahlawan hati Dengan tekad setinggi langit, untuk tanah ini aku rela berkorban. Di saat percaya diriku menyusut, di saat itulah semangatku semakin berkobar. Selama mentari masih menyinari dunia, aku takkan berhenti sedetik pun menyelamatkan
melindungi, mempertahankan, walaupun hingga aku menyatu dengan tanah negeri ini. Harum semerbak menambahkan sari tanah air Bersatulah wahai penerus bangsa, sakti. bulatkan tekadmu dan tegarlah bagai batu karang. Pahlawanku, Aku tidak ingin lagi melihat Ibu Pertiwi tersiksa hati. sedih hamba ditinggal Wahai pahlawanku, sendiri. cucuran keringat di tubuhmu, darah yang mengalir dalam ragamu, tak patahkan semangat juangmu. Non setia dan perwira. Tekadmu yang membara, dengan gagah tegap kau berdiri, tak betulkan rasa sakit demi sang bumi Pertiwi ini. Sejati telah Darah yang mengalir dalam ragamu, tak patahkan semangat juangmu. tunai sudah janji bakti. Tekadmu yang membara, dengan gagah tegap kau berdiri, tak betulkan rasa sakit demi sang bumi Pertiwi ini. Air jaya sakti. Andai kau mengerti bangsa ini sekarang, mungkin senyummu akan menjadi tangismu, mungkin tawamu akan menjadi sedihmu. Wahai pahlawanku, Harum semerbak menambahkan maafkan kami yang tak bisa memperbaiki negara yang merana ini. saya sakti. Tapi kami akan berjanji padamu, Telah merebut kembali kemerdekaan yang hakiki itu. Perjuangan dulu menjadi bangsa yang bermartabat, yang sejahtera abadi selamanya di saat ini hingga nanti. tumbuh seribu tanah. Andai kau mengerti bangsa ini sekarang, Sakti. mungkin senyummu akan menjadi tangismu, mungkin tawamu akan menjadi sedihmu. Wahai pahlawanku, Tanah air. maafkan kami yang tak bisa memperbaiki negara yang merana ini. Tapi kami akan berjanji padamu, merebut kembali kemerdekaan yang hakiki itu. Perjuangan dulu menjadi bangsa yang bermartabat, yang sejahtera abadi selamanya di saat ini hingga nanti. Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bumi cipta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita.
kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat. Raih cita-cita, luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri murni cinta pada negeri. Ridho dan rahmat dari ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jayalah bangsa negara, jayalah Indonesia, jayalah Indonesia. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri murni cinta pada negeri. Ridho dan rahmat dari ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri murni cinta pada negeri. Ridho dan rahmat dari ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan